Mbak, ajeng mano makan yang mendo niki. Oh, sapi. Nah, ini ya pemirsa kehidupan warga di desa kali ini ya pemirsa ya. Ini lagi akan makanin warga di sini yaitu ternak kambing ya. Nah, ini ada kambing cewek ini. Hasil panennya ini ya pemirsa. Gedang ora nete. Wah, mau sharingnya gitu. Kang, wangi dungke kan? Wangi dungke. Oh iya betul betul. Ya wangi dungke bukan. Ini Kang, ini Kang. Lah kamu berarti. Iya. Nah, mau jujungnya Mas. Orang wadurnya yang oke. Hah? Iya. Lah jadi gini. Ini Kang, cucu Kang. Mana ora wani. Ayo Mas. Aku nak sama apa-apa jadi nak amro. Nganu nggih, teng mriki nggih Mbak nggih. Bejangan nggih. Oh, Kurang nuroni apa? nggih. Berarti nganu. Keton pinten niku nganu Pak Di? Teng mriku niku. Oh, berarti kan senengnya gue setiap kali mau. Itu sih mayar. nggih. Tapi nak pun enten 5 tahun nak pun enten nganu Mbah. Napa lebih, Mbah? Oh, berarti Berarti yang pertama demel rumah ini bukan pasang listrik gitu ya? Ora. Itu sih pengen itu. Penting untuk iku gitu. berarti nggih carane urip ki ambek teng mriku nggih, Mbah. Karena tinggal menyendiri gitu ya. Begitu. Orang anggur listrik Kok- Kok mboten wedi padahal teng pojok ki ambek nggih, Mbah nggih. Aduh sekeng desa nggih, Mbah. Termasuk nggih lah suasana di desa kali ini ya pemirsa. Nah, suasana ini masih seperti ini ya. Nah, ini di kanan kiri ini dikelilingi hutan seperti ini ya dan perkebunan jagung ya pemirsa ya. Nah, suasananya pun masih asri ya. Nah, di sini ada burung perkutut ini. Ya. Nah, ini ada burung perkutut. Burung perkutut ini. Nah, kita akan lanjut lagi ya pemirsa. Dan mayoritas warga di sini sebagian besar itu sebagai ternak ya pemirsa ya. Nah, seperti di depan kita ini adalah salah satu ternak warga di sini yaitu ternak kambing ya. Nah, ini ada kambing cewek ini dibikinkan rumah seperti ini supaya tidak kehujanan ya pemirsa. Nah, dan di sekeliling area desa ini itu dikelilingi aliran Sungai Tuntang ya pemirsa. Nah, seperti di depan kita ini ada salah satu aliran Sungai Tuntang yang cukup lumayan jernih airnya ya pemirsa. Kita akan lanjut lagi ya mengelilingi di area perkampungan ini. Nah, ini di sekitar area kampung ini itu dipenuhi dengan tanaman jagung ya, karena mayoritas warga di sini sebagian besar itu sebagai petani ya. Nah, itu perkampungannya itu berada di sana itu ya pemirsa, berada di tengah-tengah sana itu. Lanjut lagi ya pemirsa ya, untuk melihat suasana di desa kali ini ya. Nah, ini kampungnya sudah sampai ya kita, dan di sini hanya ada satu RT dan kampung ini atau desa ini dikelilingi oleh aliran Sungai Tuntang ya pemirsa ya. Nah, kita akan melihat suasana dan kehidupan warga di sini di sore kali ini ya pemirsa ya. Nah, ini suasananya seperti ini ya pemirsa. Nah, cukup sepi, sunyi dan jauh dari pusat keramaian kota ya. Nah, dan di sini rumah-rumah warga di sini itu masih menggunakan 100% itu dari bahan kayu ya pemirsa. Dan di depan rumahnya ini langsung berhadapan
dengan Sungai Tuntang ya. Nah, seperti di depan kita itu ya, banyak sekali pohon-pohon besar yang menyelimuti di area depan rumah warga di sini ya pemirsa. Nah, dan di sini kita bisa lihat ya, rumah-rumahnya seperti ini ya pemirsa. Nah, ini di depan kita ini ada salah satu rumah limasan yang masih terbuat dari bahan kayu ya pemirsa. Kita akan lanjut lagi ya pemirsa ya, untuk mengelilingi suasana di kampung yang masih bernuansa zaman dulu tahun 80-an ya pemirsa. Nah, ini ada kayu bakar yang digunakan warga untuk memasak, karena mayoritas warga di sini sebagian besar itu masaknya itu masih menggunakan kayu ya. Wah, sungguh luar biasa sekali suasana di desa ini. Dan di sini pun rumah-rumahnya seperti ini ya pemirsa ya. Dan di samping kanan rumah langsung itu ada ternak kambing warga ya di sini ya. Wah, sungguh luar biasa sekali. Nah, suasana di desa ini serasa kita bernostalgia lagi ke zaman dulu tahun 80-an. Dan itu adalah salah satu ayam peliharaan warga di sini. Dan di sini rumputnya itu tinggi-tinggi seperti ini ya pemirsa ya. Tinggi-tinggi dan cukup banyak sekali ya rumput-rumput liar di sini. Karena desa ini itu hanya ada satu RT terdiri dari 15 rumah ya pemirsa ya. Dan juga dikelilingi oleh aliran Sungai Tuntang. Nah, suasananya cukup sepi, sunyi ya, dan jauh dari pusat keramaian kota ya. Kita akan lanjut lagi ya, mengelilingi di area desa kali ini ya. Dan di sini sudah tembok semua ya bagian sini. Dan kita akan lanjut untuk melihat suasana di kampung yang masih seperti ini ya pemirsa ya. Seperti di Gunung Kidul ya, Gunung Kidul. Dan rumah-rumah di sini itu masih kayu semua ya pemirsa ya. Nah, seperti di depan kita ini ya, sungguh luar biasa sekali. Depan rumahnya ini langsung hutan seperti ini ya pemirsa ya. Nah, ini seperti inilah kondisi dan suasana kehidupan di desa kali ini ya pemirsa ya. Nah, ini ada warga ini ya, adik-adik kecil ya, ini lagi pada bermain ini ya. Nah, ini mainan apa ini? Mainan apa? Reok-reokan. Waduh. Nah, ini ya. Nah, seperti inilah kondisi dan suasana di desa kali ini ya. Rumah-rumahnya seperti ini. Dan itu ada. Itu kucing siapa itu? Kucing kita. Oh, itu ya besar ya itu. Ada juga ya. Wah. Dan sini masih seperti ini ya. Nah, kita akan lanjut lagi ya, melihat suasana di desa kali ini ya. Ini ada kucing cewek ini. Inilah kondisi kehidupan suku cewek asli yang tinggal di desa terpencil terisolir di pedalaman Jawa Tengah ya pemirsa. Nah, dengan ciri khas bangunan-bangunan rumah di sini seperti ini, masih terbuat dari bahan kayu ya. Kita akan lanjut lagi berbelusukan di desa kali ini.
di sini itu kelihatan semua ya rumah-rumah warga di sini. Nah, seperti ini ya pemirsa. Dan di samping kanan saya ini sudah hutan ya, hutan belantara, dan sudah mentok ini kampungnya, karena di sini hanya ada satu RT terdiri dari sekitar 15 rumah ya pemirsa, dan juga desa ini dikelilingi oleh aliran Sungai Tuntang. Nah, desa ini yang lagi viral di Jawa Tengah dengan suasana khas serasa zaman dulu, dan bangunan-bangunan rumah klasik yang masih menggunakan kayu jati semua. Mantap sekali ya, kita bisa menjumpai atau melihat kehidupan warga di salah satu desa terpencil terisolir yang berada di pedalaman Jawa Tengah ini ya pemirsa. Nah, dan di sekeliling area desa ini itu dipenuhi dengan tanaman jagung dan juga hutan jati ya pemirsa, karena mayoritas warga di sini itu sebagian besar sebagai petani dan juga beternak kambing ya. Wah, serasa zaman dulu sekali kampung ini. Dan di depan kita ini ada salah satu pohon yang begitu besar sekali. Dilihat dari segi corak ukurannya dan juga kulitnya. Pohon ini sudah berdiri sekitar ratusan tahun yang lalu ya. Nah, ini masih ada hingga saat ini di desa terpencil terisolir yang berada di pedalaman sana. Itu sudah hutan semua. Itu ya, hutan. Nah, rumahnya ini berada di sana itu ya. Berada di sana itu ya rumahnya itu. Nah, kelihatan ya itu di tengah-tengah jati itu ya. Kita akan ke sana tuh untuk mengunjungi rumah seorang janda desa yang tinggal sendirian di tengah hutan tanpa penerangan listrik sama sekali ya. Nah, kita harus berhati-hati ya, karena jalanannya ini rumputnya ini terlalu tinggi ya pemirsa. Rumputnya ini tinggi dan banyak sekali dedaunan yang berada menghambat perjalanan untuk menuju ke rumah terpencil ya pemirsa. Nah, dan di sana itu ternyata aliran Sungai Tuntang kawan, karena desa ini dikelilingi oleh aliran Sungai Tuntang. Nah, seperti di depan kita. Nah, ini adalah aliran Sungai Tuntang yang digunakan warga untuk mandi, mencuci, itu mengambil air itu dari sungai seperti ini ya pemirsa. Dari sungai seperti ini. Nah, ini sungainya ya. Nah, Sungai Tuntang. Nah, itu kelihatan ya. Karena sungai ini yang dimanfaatkan warga sekitar untuk mandi, mencuci ya. Nah, kita melihat ya aliran sungai seperti ini ya. Nah, seperti di depan kita itu ya. Nah, sana sudah hutan, perkebunan, beda wilayah ya di sana itu. Wah, sungguh luar biasa sekali. Desa ini dikelilingi aliran sungai dan juga pohon-pohon yang begitu lebat sekali ya pemirsa. Nah, kita lanjut lagi untuk menuju ke rumah seorang janda desa yang terpencil, terisolir ya, berada di tengah-tengah hutan dan jauh dari pusat keramaian kota ya pemirsa. Nah, rumahnya ini berada di tengah hutan jati tanpa penerangan listrik ya. Nah, seorang janda tinggal sendirian di tengah-tengah hutan seperti ini. Bayangkan jika kita malam hari tinggal sendirian ya
di tengah hutan seperti ini tanpa penerangan listrik sama sekali ya pemirsa. Nah, kita harus melewati jalur setapak seperti ini karena rumahnya ini berada di sana itu ya pemirsa, berada di tengah-tengah hutan jati dan jauh dari permukiman ya pemirsa. Nah, itu rumahnya. Itu ya pemirsa, ya rumahnya itu berada di sana itu ya pemirsa. Nah, kita harus berhati-hati untuk menuju ke rumahnya itu yang berada di ini ya pemirsa, hanya berkalikan 4 kali 20 meter ya. Dan di sini tertera apa namanya, nah, ini itu dalamnya seperti ini ya pemirsa. Nah, itu. Seperti ini ya pemirsa ya dalamnya. Nah, dan di sana sudah hutan perkebunan ya. Nah, seperti inilah kondisi dan suasana di desa kali ini ya pemirsa ya. Kita akan ke sana untuk melihat suasana di kampung ya. Nah, dan di sana itu sebuah perkampungan warga karena rumah ini jauh dari pusat desa ya. Nah, dan kampung ini dikelilingi aliran sungai dan hanya ada 1 RT terdiri dari sekitar 50 rumah ya pemirsa ya. Dan dikelilingi aliran sungai Tuntang dan di sekitarnya ini banyak sekali pohon-pohon jati seperti ini ya pemirsa. Seperti inilah suasana